Halo, selamat sore, dokter-dokter, rekan-rekan sejawat sekalian. Bertemu lagi bersama kita di Radiology Reading Room Discussion atau R3D. Ini sudah pertemuan yang keempat ya, udah 4 kali bulan purnama nih kita ketemu. Acara R3D ini merupakan acara dari divisi Muskuloskeletal Radiologi FKUI RSCM yang diadakan setiap bulan tiap pada bulan purnama. Jadi kalau lihat di luar udah mulai bulan purnama, nah selalu ingat R3D. Kita bikin acara di mana konsepnya ini adalah kita mendengarkan PPDS radiologi, mengkonsulkan foto atau kasus-kasus yang kita temui sehari-hari. Nanti kita ambil perwakilan dari beberapa kasus yang kita temui untuk dibawakan di acara ini. Ras-ras kalian yang mau bertanya atau ikut berkomen atau memberikan masukan atau saran juga dipersilahkan. Boleh langsung menuliskan komentarnya di kolom chat box. Nanti akan kita bacakan saat diskusi. Jadi jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk ikut diskusi bersama kita di sini. Oke, di acara kali ini kita sudah kedatangan narasumber juga nih, dokter kita sama tentang netralnya sama Bardido yoga tadi dok ya. baru selesai. Iya, dokter kayaknya agak putus sih. Ini kayaknya Oke. Kayaknya saya agak sulit. Bentar ya dok. Sekarang halo, tes sudah jelas terdengar suaranya? Iya, sudah jelas ya. Oke, dokter Tarki, mungkin sinyalnya juga bermasalah nih kayaknya. Kita sama-sama di departemen kayak sinyalnya agak sulit nih. Oh, oke, suara saya jelas ya. Dokter Tarki monitor dok. Tuh, dokter Tarkinya kelempar ya. Oke. Kita tunggu nanti dokter Tarki join lagi bersama kita ya. Mungkin sinyalnya memang lagi agak sulit. Selain itu juga sebenarnya ada dokter Marcel juga harusnya bergabung bersama kita, tapi sepertinya beliau juga sedang ada acara, jadi nanti mungkin akan join agak telat tadi katanya. Halo, iya dokter, masih di mute dok? Iya tadi keputus kayaknya koneksinya. Iya, oke siap dok. Ini juga udah jelas sih suaranya. Oke, terima kasih banyak dokter Tarki sudah bergabung bersama kita. Dan kali ini kita juga sudah kedatangan PPDS yang lagi stase muskulo nih bulan ini, dokter Austin. Apa kabar dokter Austin? Baik dokter, terima kasih banyak atas kesempatannya. Oke, kita mulai aja kali ya dokter Tarki, gimana? Ya, boleh dokter Austin mungkin bisa di-share aja share screen. Baik, Peran dokter, terima kasih banyak atas kesempatannya. Izinkan saya membawakan beberapa kasus yang sudah dikumpulkan yang ingin didiskusikan pada sore hari ini. Ini udah kasus pertama, seorang laki-laki yang berusia 71 tahun dengan nyeri di telapak tangan dan kaku jari sejak 1 tahun yang terlihat yang hilang timbul dan ada keluhan tambahannya nyeri di jari tengah tangan kiri sejak 2 bulan lalu. Berikut adalah foto polosnya, Perkebunan dokter. Ini adalah radiografi manus kiri, proyeksi AP dan oblik. Di sini memang ada, saya izin zoom, yang terlihat cukup agak jelas, memang ada juxta articular osteopenia dan juga ada erosi marginal minimal, sebagian terlihat di bare areanya benang dokter. Berikut juga ada di metacarpal di KT2 dan di sini memang yang di jari tengahnya agak berbeda, dokter yang saya lihat
komponen jaringan lunaknya cukup prominen, dan juga destruksinya dan juga ada destruksi dengan sentrasinya di sendi PIP di KT3 kiri, dan juga ada reaksi periosteal tipe solid di sisi distalnya ini, dokter. Dan iya, dokter. Ini untuk yang di obliknya. Sehingga kesimpulannya mungkin ada sesuatu yang terpisah, dokter, antara jari 3 dengan yang tadi saya sebutkan. Mungkin di juxtaarticular osteopenia masih inflammatory arthritis, dan mungkin ini saya mungkin ada antara suatu tumor atau suatu infeksi. Mungkin dokter Ali atau dokter Tarki ada komentar dokter terkait foto pasien ini. Riwayatnya Oke, dulu terima kali ya, kasih, Dokter Austin. Austin. Mm-mm. Gimana, Iya. Dokter? Jadi Betul, ini betul. nyerinya sejak 2 bulan yang lalu. Sebenarnya dari telapak tangan dan kaku jarinya ini sejak 1 tahun yang lalu, dan hilang timbul. Dan yang di tengah ini 2 bulan yang lalu, dokter. Jadi ada progresivitas dari penyakitnya ya. Sebenarnya pasiennya ini keluhannya sudah kronik, udah 1 tahun, tapi 2 bulan terakhir ada penambahan gejala atau ada sesuatu yang bertambah berat. Nah, dari 2 bulan ini tuh pasiennya mengakunya apa nih riwayatnya? Apakah ada luka di jarinya, atau habis kepentok, habis riwayat trauma, atau tiba-tiba aja munculnya? Ini tiba-tiba saja, dokter, tidak ada data mengenai riwayat trauma atau riwayat yang lainnya, dokter. Jadi nyerinya terutama yang di jari tengah ini tidak ada data apakah ada trauma atau ini. Gitu. Luka sih nggak ada, dokter. Luka terbuka nggak ada. Oke. Nah, ini kalau dilihat secara keseluruhan dari jauh gini memang sesuai tadi ya, Dok. Sepertinya yang dokter Austin bilang bahwa densitas tulang paraartikular ini menurun difus dari bagian proksimal hingga distal. Dan kalau kita lihat di tulang-tulang karpalianya pun juga sepertinya sudah ada erosi-erosi juga dengan dan di radio ulnar distalnya juga kelihatannya melebar di situ. Ya. Nah, ini erosi-erosinya. Kita juga udah bisa lihat erosi di bare areanya juga lumayan prominent, terutama di daerah sini. Mungkin daerah sini juga ada erosi-erosi juga. Dan begitu juga metakarpal 4 juga ini ada ya kali. Betul, Dok, yang di sebelah sini ya, Dok. Itu semua juga kayaknya tuh ada ya. Dokter Austin, pasien ini apakah sebelumnya sudah ada diagnosis ke arah inflammatory arthritis atau gimana? Kan keluhannya setahun tuh. Pasiennya berapakah atau gimana? Untuk labnya apakah udah diperiksa untuk ke arah misalkan RA atau ini, saya belum ada data, cuma belum ada data saya. Keluhan di ini juga nggak ada ya sistem? Iya, cuma utamanya di tangan saja, dokter. Tangannya bilateral atau hanya di sebelah kiri saja, Dokter Austin? Karena ini kalau dari yang foto yang ini memang yang difoto hanya tangan kirinya saja, dokter, karena untuk yang terutamanya untuk yang akses kenapa di jari tengahnya ini yang keluhan utamanya yang sekarang sih sebenarnya, dokter. Jadi untuk yang foto yang di Desember 2023 ini memang di tangan kiri saja yang difoto. Gitu. Berarti sebelum keluhan yang di jari tengah tangan kiri ini dia belum pernah difoto ya sebelumnya untuk manusnya? Pengetahuan saya terakhir sepertinya belum, dokter. Belum ada. Oke, kalau gitu. Sebenarnya di sini kalau lihat secara keseluruhan dengan densitas tulang paraartikularnya menurun atau osteopenia juxtaartikular dan erosi-erosinya juga banyak terdapatnya di regio proksimal sepertinya, Dok, ya, di distal radio ulnar, di interkarpalia dan karpometakarpal, itu merupakan lokasi predileksi untuk inflammatory arthritis. Karena kalau misalnya proses degenerasi tentunya gambarannya bukan seperti ini. Gambarannya lebih ke formasi osteofit marginal, penyempitan sendinya yang non-uniform, dan umumnya juga
lokasi predileksinya adalah di bagian yang distal, seperti distal intervalang atau proksimal intervalang. Nah, kalau lokasinya utamanya di bagian proksimal itu lebih ke inflammatory arthritis. Tapi sayangnya kita nggak punya gambaran manus kontralateral nih. Kalau misalnya kita bisa lihat apakah dia juga terjadi pada manus kanan, mungkin bisa memperkuat gambaran kemungkinan untuk inflammatory arthritis gitu ya. Jadi secara garis besarnya mungkin itu dulu. Nah, sekarang kita coba masuk ke kenapa nih kira-kira yang di digiti 3 manus kirinya. Ini kira-kira menurut Dokter Tati apakah satu entitas yang sama atau ini kira-kira ada penyakit sekunder nih Dok kira-kira? Ya, kalau lihat dari sini kan dia jadi kayak ada reaksi periosteal ya, Dokter Mulia gitu, Austin. Jadi kalau kita lihat di daerah falang proksimal sama falang medialnya dia ada reaksi periosteal, kemudian dia juga ada penebalan jaringan tunak ya, yang fusiform. Sendinya juga dia kayaknya udah kelihatan sakit sekali. Nah, sedangkan dia erosi-erosi yang lain tuh dominannya di daerah proksimal ya, bukan di daerah distal-distalnya. Betul. Karena kan kalau misalnya inflammatory arthritis, memang kita harus lihat ini juga ya. Mungkin Dokter Alia lihat distribusinya juga, apakah dia dominan di proksimal atau dia malah keterlibatannya itu lebih ke distal, karena kan sama-sama inflammatory tapi nanti beda diferensial tuh antara kita apakah mau mengarah ke RA atau ke inflammatory lain yang kayak negatif kan, kayak gitu ya. Ini kalau melihat di sini emang kayak nggak cocok ya Dokter Alia antara yang di digiti 2 ya, 2 atau 3 nih? Tiga. Antara yang digiti 3 dengan yang erosi-erosi yang lainnya nih. Itu yang di digiti 3 itu apakah ada perubahan ini Dokter Austin? Apa misalnya kayak merah atau kemerahan atau ada Kemerahan ada dokter, kemerahan ada, cuma kalau saya cek laboratoriumnya ini leukositnya nggak naik dok, 7.000, tapi LED? ada peningkatan LED dan CRP memang. Toraks? Pasiennya udah dikasih pengobatan sebelumnya, udah minum antibiotik atau apa gitu? Belum dok, soalnya memang ini pada waktu itu karena membesarnya seperti ini, waktu itu dikira tumor terlebih dahulu waktu itu dokter. Oke. Iya. Foto toraks ada berapa? Toraks. Sebentar dokter. Toraksnya sepertinya normal dok, Pak. Seingat saya normal, iya. Cuma memang saya belum cantumkan di sini di PPT ini. Ya, karena kan kalau ngelihat kayak gini kan dia sebenarnya walaupun dia fusiform gitu, tapi kayaknya penebalannya itu sampai ke daerah falang distalnya juga ya Dokter Alia. Iya betul dok. Maksudnya cukup luas. Difus di digiti 3-nya ya dok. Sehingga kan kalau kayak gini kan kita harus membedakan apakah kita mau mengarah ke suatu proses infeksi atau kita mau mengarah ke suatu tumor seperti dugaan dari kondisinya. Betul. Nah, memang mungkin di sini yang jelas kita bisa memastikan bahwa kemungkinan ini bukan suatu entitas yang sama dengan yang di bagian bawah ya dok, di bagian proksimalnya, karena ya sejak awal dia lokasinya di bagian proksimal di daerah metakarpal, di daerah interkarpalia, karpometakarpal gitu, dan untuk yang di distalnya ini juga hanya di 1 digit doang. Kalau misalnya kita mau bilang ini gambaran inflammatory arthritis, agak tidak lazim kalau hanya mengenai monoartikular saja yang di bagian distalnya. Kalau misalnya ternyata ada inflammatory arthritis juga, harusnya sih akan kena ke sendi-sendi lainnya juga yang di bagian falang proksimal ini. Nah, di sini kan kita bisa lihat bahwa ternyata yang di falang proksimalnya hanya di digiti 2 saja, terus penebalan jaringan lunaknya juga diffuse fusiform dari ujung proksimal sampai distal dari digiti 3, disertai juga dengan ada reaksi periosteal tipe solid atau gambaran periostitis. Nah, mungkin dari ini kita bisa dan dikorelasikan dengan klinisnya juga memang ada kemerahan di digitinya,
kita mungkin di sini lebih mengarah ke infeksi dulu ya dok, karena kalau untuk tumor, penebalan jaringan lunaknya biasanya tersentrasi di bagian yang kerusakannya paling besar. Jadi misalnya ini kerusakannya di bagian PIP-nya, biasanya masa jaringan lunaknya akan lebih membesar ke sisi daerah situ saja gitu ya, bukan untuk ke proksimal dan ke distalnya. Mungkin seperti itu ya dok ya? Iya, ya gitu ya mungkin ya. Karena tapi leukositnya nggak gitu naik, cuma LED sama CRP naik sih bisa-bisa aja ya. Arah Bisa. itu juga bisa jadi nih. Tapi pasien ini benar-benar belum dapat pengobatan sistemik apapun ya? Belum, ya masih masih diagnostik gitu. Oke. Ya mungkin gimana nih kira-kira dari Dr. Austin. Jadi kesimpulannya tadi itu ya, entitas yang berbeda ada sama yang ininya jadi masih mungkin suatu septic arthritis mungkin ya dok, lebih ke arah gitu. Nah, mungkin bisa atau infectious arthritis ya. Infectious arthritis. Terus berarti ada yang mau disarankan nggak nih Dr. Austin kira-kira buat memastikan diagnosis atau membedakan diagnosis banding? Pada pasien ini mungkin kita bisa sarankan untuk USG dok yang lebih available. Mungkin kalau mau melihat perluasan maksudnya tulangnya yang di palang proksimalnya bagaimana, bisa MRI di fingernya mungkin dok. Kalau manusia khawatirnya FOV terlalu besar. Ya, ya kalau ultrasound paling kita mengejar ini ya, jadi jaringan lunaknya berarti ya. Entah itu suatu lesi padat atau memang misalnya kita curiga ke arah food collection atau abscess ya. Jadi kalau dengan MRI ini pasti akan lebih jelas lagi kita bisa lihat nih apakah dia, soalnya kan udah ada ini nih, udah ada gambaran infection arthritis-nya. Nah kita juga perlu tahu nih keterlibatannya gimana nih kalau lihat dari falange medialnya ini kayaknya sampai ke kaputnya nih udah sklerotik gini ya. Terus kalau melihat dari medula yang di falange proksimalnya itu juga kalau kita lihat, nah ini sudah medulanya kalau dilihat densitasnya ini udah berbeda ya dengan medula si falange distal nih. Kan nih kayaknya kalau lihat dari sini sendinya mungkin belum terlibat ya di distalnya. Di sini nanti kita tulangnya nih relatif sama lah ya seperti tulang itu, atau kalau dibandingin sama kayaknya sudah ada pengembangan korteks, intensitasnya juga udah berbeda, ada reaksi periosteal, ya mungkin itu yang mesti dipertimbangkan juga ya Dr. Austin untuk baik dokter. Keterlibatan di intramedial. Baik, terima kasih. Iya, baru mau saya persilakan Dr. Marcel nih dok, udah bergabung bersama kita. Nggak lagi di jalan, saya on-off nih, tinggalan naik Iya dokter. Itu yang pada proyeksi oblik, yang pada proyeksi oblik kalau dilihat di soft tissue-nya itu seperti ada radiolucency. Agak banyak kecil-kecil. Sementara pada kondisi edema jaringan, harusnya kan fat itu terobliterasi ya, harusnya fat itu malah hilang. Tapi kan radiolucency di soft tissue kalau bukan lemak ya udara. Apakah itu mungkin juga bagian dari itu infeksinya ya, karena kan adanya udara di soft tissue juga merupakan tanda tidak langsung dari proses infeksi. Ya bisa sih ya. Cuma biasanya kalau sampai ada udara tuh, ini pasiennya nggak septik ya. Maksudnya nggak ada tanda-tanda infeksi sistemik yang apa? Rawat jalan dok pasien rawat jalan. Gitu, tadinya saya ya bisa sih tanda-tanda seperti itu. Cuma kalau ngelihat dia segede ini, kemudian leukositnya damai-damai aja, yang meningkat LED-nya CRP, tadinya saya mikirnya kalau infeksi ini mungkin ke arah ini kali ya, seperti tuberkulus gitu. Ya, oke. Kalau dikorelasikan dengan sikapnya. Tapi dengan adanya newborn formation dalam hal ini periostitis dan periosteal tadi ya, TD yang mungkin mirip itu adalah psoriatic arthritis barangkali. Cuma bedanya kita tidak melihat pencil like deformity di sini.
Dan yang kedua kayaknya keterlibatan soft tissue-nya ini tidak sebatas kapsul sendi saja, tapi udah lewat ya, cukup luas sampai ke atas bawah. Itu yang nggak cocok dengan psoriatik ya. Dan agak aneh juga kalau ada RA terus ada psoriatik lagi. Saya nggak pernah lihat. Nah, iya tadinya sempat pas ngelihat pertama Dr. Marcel tuh sempat mikir nih kan, soalnya kalau misalnya psoriatik dia bisa kelihatan penebalan soft tissue-nya itu kayak sausage digit ya, jadi modelnya fusiform gitu. Cuma kalau kita lihat keseluruhan, harusnya kalau dia yang model secara negatif gitu, maka distribusinya nih akan dominannya kayak gini, dominannya di proximal di distal kan ya Dr. Marcel. Kok yang lainnya itu di proximal semua gitu, cuma di ini aja beda. Ya, setuju. Baik dok, jadi memang ini sepertinya entitas yang berbeda ya dok sama yang di proximal. Jadi bukan suatu inflammatory arthritis lainnya, ya inflammatory tapi ini mungkin tipenya yang infectious arthritis ya. Baik, untuk rekan-rekan sejawat sekalian yang join bersama kita di sini, yang ingin berkomentar juga atau ingin bertanya mengenai kasus ini, dipersilahkan boleh dituliskan pertanyaannya atau komentarnya di kolom chat. Baik, mungkin kita lanjut ke kasus yang kedua kali ya, Dr. Tarki dan Dr. Marcel, bagaimana? Silakan ngikut aja dokter. Ya, silakan Dr. Austin. Baik, baik dokter. Berikut adalah berikut seorang perempuan 20 tahun dan nyeri pada kaki kiri sejak 1 hari yang lalu. Berikut foto presentasi awalnya dokter saat pasien datang ke IGD. Pasien ini beraktivitas naik gunung dan dia terjatuh dengan menumpu pada kaki kiri dari ketinggian 2 meter sehingga datang ke IGD mencari foto untuk cari apakah ada fraktur dan lainnya. Pada foto ini jujur dokter dari setelah saya coba lihat memang tidak tampak fraktur atau diskontinuitas korteks yang jelas pada tibia fibula yang tervisualisasi. Celah sendinya juga baik, tidak ada efusi sendi bermakna di anterior dan di Geiger Fat dan juga kesannya tidak ada diskontinuitas yang cukup jelas dokter. Gitu. Mungkin dari Dokter Alia, Dr. Tarki atau Dr. Marcel ada observasi tambahan atau masukan dokter? Klinis pasiennya sendiri gimana Dr. Austin? Iya, kenapa nih di foto? Kalau kan apa di foto ankle-nya, apa dia nyeri atau gimana? Iya, dia karena jatuh dan nyeri dan jadi tidak bisa weight bearing dokter. Jadi ada foto ankle ini dan ada foto pedis ini yang saya lampirkan pada PPT ini. Oke, kira-kira dari Dr. Tarki ada masukan nggak nih? Sepertinya sih kalau dilihat sekilas, memang kayaknya tulang-tulangnya intak ya. Tapi kembali lagi untuk radiografi pedis itu kita fokusnya adalah di bagian metatarsal sampai ke bagian distal. Sementara untuk radiografi ankle itu yang untuk difokuskan ke tulang-tulang daerah hindfoot dan sendi talocrural gitu. Coba kita kembali lagi ke foto ankle-nya sekarang. Oke, di sini dari Dr. Austin merasa ini normal, nggak ada keluhan, nggak ada gambaran apa-apa? Iya, kesannya demikian. Mungkin ada penebalan jaringan lunak plantar, tapi mungkin sangat minimal sekali mungkin dokter. Oke. Mungkin untuk kasus-kasus trauma gini memang agak sulit ya untuk radiografi ankle dan pedis itu. Kalau yang saya pernah baca sih memang hampir 50% atau bahkan lebih dari 50% kasus trauma fraktur pada regio ankle dan kaki itu susah dideteksi dengan radiografi polos karena tulang-tulangnya overlap atau tergantung dengan proyeksi dan lain sebagainya. Jadi kadang yang bisa membantu kita untuk membantu menegakkan diagnosis atau meningkatkan kecurigaan adalah
Yang pertama kita lihat jaringan lunaknya, apakah ada soft tissue swelling atau tidak. Biasanya kalau ada edema jaringan lunak, maka kemungkinan ada suatu patologi di daerah situ. Kemudian kita susurin juga korteks dari tulang-tulangnya. Kalau misalnya korteks yang normal itu harusnya permukaannya licin, reguler dan kontinu, tidak ada yang cut off atau diskontinuitas. Di sini sih memang sekilas kayak tidak ada apa-apa, tapi saya curiga yang di sini nih menurut Dokter Tarki bagaimana? Ini di bagian anterior calcaneusnya, ini kok ada bagian yang sedikit lusen di sini. Ini di sini, ini kayak korteksnya tuh ada yang step off gitu dok di bagian situ. Nah, harusnya kan korteks lainnya bagus-bagus aja ya, yang lain diikutin tuh bisa gitu. Garis korteksnya masih reguler, tipis, dan tidak ada cut off. Sementara di bagian situ kok kayak ada cut off nih. Iya, betul. Seperti ada garis lusen di daerah situ ya, dok. Ya emang kalau dilihat dari ini sih, dari soft tissue-nya, memang kayak ya di antara saya sama di Geiger kayak ada sedikit suram ya, tapi juga bukan yang bukan edema yang jelas banget ya, cuma kayak gini aja, masih ada faktor yang kelihatan di sini. Terus ini juga di daerah Geigernya dia kayak gini, terus tapi masih ada faktor yang bisa kita lihat gitu. Jadi kan ya terlalu jelas ininya ya edema di soft tissue-nya memang. Cuma memang nih yang agak-agak mencurigakan nih yang ini ya calcaneusnya ini. Ya memang ini di daerah sini juga kayak daerah blind spot juga ya. Kalau misalnya kita nggak benar-benar ngikutin satu-satu ya. Betul, pasti akan miss ya kalau misalnya kita nggak ikutin satu-satu. Kita kecurigaan kita jadi lebih jadi nggak curiga ke arah sana gitu. Betul. Memang kembali lagi sebenarnya ke klinisnya ya. Kalau memang misalnya klinisnya trauma, dia post trauma dan mekanisme injurinya juga misalnya jatuhnya. Ini tadi pasiennya jatuhnya posisinya seperti apa ya, Dokter Austin? Jatuh menapak dokter dari ketinggian 2 meter. Oke, jadi memang kemungkinan ya masalahnya adalah pada orang biasanya kan napak pasti kenanya ke belakang dulu ya, biasanya bagian hindfoot-nya gitu yang jadi penopang utamanya. Jadi ada kemungkinan masalahnya di regio situ, regio hindfoot ini. Dan memang proyeksi yang paling baik adalah radiografi ankle tentunya. Kalau radiografi pedis, kita mau lihat tulang-tulang di regio hindfoot mungkin agak susah melihatnya dan bukan itu sentrasi utamanya. Gitu. Oke, coba kita masuk ke foto pedisnya. Ada informasi tambahan nggak yang bisa kita lihat lagi? Foto pedisnya cuma ada ini, Dokter Austin, atau ada proyeksi lain? Hanya ini saja dokter. Ini yang oblik ini yang saya tampilkan di PPT ini. Nah ini sebenarnya untungnya kelihatan juga ya dok di foto proyeksi oblik ini kayaknya calcaneusnya juga makin jelas nih kecurigaannya seperti ada cut off di anterior cortex dari os calcaneus ya. Kalau kita lihat di sini, terus bagian yang depannya ini juga ada kok kayak ada garis lusen di antaranya. Sama yang di ke belakangnya ini ya. Nah iya betul dok. Ini kayak ada ininya ya. Betul. Jadi garis lusennya kayak melibatkan intraartikular sendi calcaneocuboidnya terus ke bagian posteriornya ya dok kesannya ya. Tapi untuk tulang-tulang lainnya sepertinya korteksnya masih bisa diikutin ya dok. Sepertinya sih aman. Untuk tulang-tulang metatarsal sampai falangnya juga. Yang di daerah-daerah itunya juga yang di ankle-nya, daerah-daerah spotnya kayak posterior dari tinggi ya, itu juga aman ya. Iya dok. Sepertinya sih tidak. Masih bisa diikutin semua korteksnya dan jaringan lunaknya juga relatif tenang ya daerah itu juga. Nah, tapi untuk kasus-kasus yang ada kecurigaan seperti itu, berarti baiknya kita sarankan modalitas berikutnya kali ya. Jadi, memang kadang untuk radiografi itu di daerah ankle dan pedis, untuk kasus-kasus trauma itu besar sekali chances untuk miss-nya. Tapi yang penting kita bisa meningkatkan suspicious dulu ke klinisi. Kalau misalnya memang kita curigai ada fraktur, lebih baik kita sebutkan dan akhirnya mereka akan follow up untuk
pemeriksaan lanjutan daripada tidak kita sebutkan, daripada kita bilang ini normal-normal aja, nantinya miss, gitu mungkin ya dok ya. Jadi berarti untuk kasus ini baiknya kita sarankan gimana nih Dokter Austin? Bisa CT atau bisa MRI dokter. CT untuk mencari step off, bisa lebih mudah untuk cari step off-nya. Kalau MRI bisa cari neuroedema dokter. Dan mungkin kalau MRI juga bisa sekalian melihat struktur-struktur jaringan lunak lainnya seperti tendon atau ligamen untuk kasus-kasus trauma di regio ankle yang tentunya kan ligamen dan tendonnya ada sangat banyak ya. Itu lebih jelas terlihat dari MRI tentunya. Dan lagi kalau memang misalnya ada fraktur, betul tadi kita bisa lihat adanya bone marrow edema. Pun misalnya struktur yang belum sampai garis, misalnya hanya stress fracture pun kita bisa lihat dari MRI lebih baik dibandingkan dengan CT scan. Gitu, oke. Jadi pada pasien ini kita curigai ada diskontinuitas korteks pada aspek anterior dari oskal calcaneusnya yang mencapai intraartikular di calcaneum cuboid. Kita curigain ada fraktur di regio tersebut dan saran modalitas imaging berikutnya adalah CT scan atau MRI. Nah, pada pasien ini ada nggak nih modalitas lanjutan nih kira-kira Dokter Austin? Iya dokter, jadi pasien ini kemudian diperiksa follow up 1 bulan setelah kejadian dengan fiksasi eksterna, dan juga pasiennya juga sudah dikerjakan MRI, dan saya ambil spot-fotonya berikut. Ada suatu neuroedema di aspek anterior dari calcaneus. Mungkin ada tambahan dokter. Oke. Kalau di MRI jadi jelas ya kelihatan neuroedema. Iya, jelas banget tuh. Dokter lihat. Apakah masih terdengar jelas? Sudah, Iya, sudah jelas. Kedengaran dokter. Oh ya, oke. Iya, jadi kalau dari MRI-nya makin memperkuat kecurigaan kita ya dengan melihat ada bone marrow edema yang luas dan juga ada diskontinuitas korteksnya juga di aspek anterior dari calcaneus. Ternyata memang benar ini ada fraktur yang mencapai permukaan intraartikular dan kedudukannya segaris. Makanya mungkin itu yang bikin kita susah melihat dari radiografi saja. Gitu. Mungkin ada masukan dari Dokter Tarki atau Dokter Marsha, ada tambahan? Saya sih lebih Dokter Marsha mungkin ada tambahan. Jadi kesimpulan foto polosnya adalah, maksud saya apa yang ditulis di report Dr. Austin, kesimpulannya? Kesimpulannya berarti suatu ada diskontinuitas korteks di aspek anterior os calcaneus yang kesan melibatkan calcaneocuboid dan hingga subtalar. Suspek fraktur dok, mungkin direkomendasikan tadi pemeriksaan lanjutan MRI cuma tulang-tulang lainnya kesan. Lebih lengkapnya fraktur avulsi ya. Baik. Karena ada ligamen pastinya menghubungkan intertarsalia kan, pastinya di situ kan ada bifurcate ligamen. Tapi kalau lupa pun secara logika kita udah tahu pasti ada ligamentum intrinsik intertarsalia. Dan yang kedua, ini perluasan ke intraartikuler, itu dalam kesimpulan juga harus disebut ya. Fraktur avulsi intraartikuler, kalau nggak salah nama anatominya anterior proses ya. Benar. Gitu kan dokter Taki, saya lupa. Iya. Ya. Anterior proses letakkan. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Marsha atas komentarnya. Baik, mungkin kita lanjut ke kasus yang berikutnya ya dok. Silahkan Dokter Austin. Oke, berikut kasus berikutnya dokter. Jadi laki-laki 33 tahun dengan keluhan nyeri lutut bilateral saat belajar berjalan sejak 1 minggu yang lalu. Pasien tersebut memang dari rumah sakit sebelumnya sudah dilakukan THR dan terinfeksi dan dilakukan revisi di sini. Kemudian di rehab medik untuk dilakukan latihan berjalan, tetapi saat progresnya pasien ini agak kesulitan untuk berjalan karena mengeluhkan nyeri di
kedua lutut. Nah, dokter, ada dua foto di pasien ini juga sudah diperiksa CKD G5, sudah rutin cuci darah, dan dari USG dan MIB-nya dikatakan ada adenoma paratiroid, dokter. Jadi kalau dari foto radiografi genu kanan ini, dokter, saya melihat memang ada penurunan densitas tulang yang di femur dan tibianya, penulis femur, tibia, dan end plate, dengan trabekulasi yang kesannya yang kasar. Dan pada foto ini di lateralnya memang ada kalsifikasi di proyeksi quadriceps dan juga di vaskularnya memang vaskular bisa sesuatu yang normal, tetapi pada pasien ini masih 33 tahun, sehingga saya curiga sesuatu yang lebih sinister atau lebih berbahaya, dokter. Dan merujuk ke kasus tadi, untuk yang di sisi lateral dari tibia ini, sepertinya korteksnya tidak begitu jelas, dokter. Kemudian yang untuk yang kiri memperlihatkan gambaran yang hampir serupa dengan yang kanan, namun memang kalsifikasinya lebih banyak. Yang di sini sekarang sudah ada di patellar tendonnya juga, dan ada suatu lesi litik di femur distalnya ini yang tervisualisasi, yang kesannya ada disrupsi korteks juga, dokter. Mungkin Dr. Alia, Dr. Tarki, Dr. Marcel ada koreksi tambahan atau masukan dari pasien ini atau pertanyaan mengenai klinisnya? Fotonya cuma ini aja ya, Dr. Husin? Jadi pasien ini fotonya untuk masalah yang baru ini, yang masalah genunya ini, dokter. Cuma memang pasien ini sudah THR. Okay. THR kanannya dan juga sudah memang ada fraktur kolon femur kirinya. Yang kanan ini memang dioperasi terlebih dulu karena revisi gitu. Ini, dokter. Jadi kalau kita lihat di sini memang densitas tulangnya menurunnya secara difus ya, nggak cuma di daerah genu kanan kiri aja. Kita lihat tadi di foto pelvisnya juga tulang-tulangnya udah sangat porotik terlihatnya ya. Intramedulanya juga trabekulasi tulangnya juga kasar. Nah, ini pernah kita bahas juga nih di F3D yang sebelumnya, bahwa penting untuk melihat densitas tulang secara keseluruhan. Kalau memang misalnya densitasnya menurun secara difus, lesinya juga tidak hanya di satu tulang saja atau di beberapa bagian, kita perlu sesuatu yang metabolik dulu gitu. Nah, misalnya pada pasien ini kita udah tahu tadi riwayatnya ada adenoma paratiroid dan juga ada riwayat CKD on HD ya. Jadi bisa saja dia memang ada gangguan berupa renal osteodystrophy atau bisa juga dari hiperparatiroidism juga gitu. Nah, mungkin dari Dr. Tarki ada tanggapan atau masukan tentang kalau melihat densitas tulangnya menurun difus gini, gimana ya cara kita melihat apakah ada lesi litik atau ada kelainan pada intramedulanya nih, Dok, kalau memang dia udah semuanya sebenarnya udah menurun banget densitas tulangnya? Ya, pertama kita lihat ini ya, kalau misalnya pun dia densitasnya menurun, tapi harusnya kan trabekulasi masih kelihatan ya. Cuma ini kan kalau kita lihat nih ada bagian-bagian yang dia lebih lusen, trabekulasi nggak kelihatan. Kemudian dekat-dekat situ kita lihat juga bagian dalam dari korteksnya, hiposelnya. Oh, ini yang di diaphysis distal kok kayak ada ini, kayak ada scalloping ya. Betul, terutama di bagian korteks anteriornya ya, Dok. Daerah sini kayak scalloping, betul. Itu yang pun dari yang foto AP juga kita bisa melihat memang korteksnya agak menipis di bagian yang sisi lateral, sisi medial sini, dan agak ada yang irregular juga korteks di tengahnya. Ya, mungkin salah satu dari ini juga ya, clue-nya
metabolik, kita mesti tahu juga ini kan kalau ngelihat dari sini resorpsi kortikalnya kan nggak gitu jelas ya, resorpsi periostealnya ya kalau lihat dari sini. Ya mungkin ini di fibula kayak ada tunneling sedikit ya kalau kita pelototin lagi. Nah ini di daerah sini kayak ada cortical tunneling sedikit ya, cuma kan nggak terlalu ini ya dokter lihat nggak gitu jelas lah terlihat banget. Nah kita mesti juga lihat di daerah-daerah entesis sebenarnya itu salah satu yang enak juga untuk dilihat di daerah entesis apakah dia ada resorpsi karena kadang kalau misalnya kita susah nyari di daerah periostealnya kayaknya nggak terlalu jelas. Kemudian riwayat pasiennya kayak pasien ini kan jelas banget nih ya yang kita harus menyingkirkan metabolic bone disease gitu. Pasien seperti ini benar ada metabolic bone disease atau enggak karena udah lanjut CKD ada pula adenomanya. Jadi paratiroidnya kalau misalnya dia CKD kan hiperparatiroidnya itu mungkin sekunder ya, tapi ini pada pasien ini kebenaran adenomanya juga ini ya dokter Austin proven ya adenoma paratiroidnya. Iya di USG ada lesinya juga, ada di MIB-nya juga ada, cuma memang kurang CT-nya. Oke. Nah iya. Memang pasiennya nggak hyperkalsemi sih dok di lab yang saya periksa, yang saya cek. Jadi ya paling kalau kayak gitu ya kita lihat di daerah ini juga ya dokter Alfonso yang ini sih di daerah-daerah ini juga kan saya lihat nih walaupun emang nggak terlalu jelas di sini rasanya paling ya dilihat yang multiple epilitic itu sama ada tunneling sedikit tadi di ininya di fibulanya. Nah itu yang bikin kita berpikir ke arah suatu metabolic bone disease ya. Coba yang kanannya ada ya, terusin. Coba dari kanannya. Oh, oke. Nah ini juga densitas tulangnya menurun banget tuh. Cuma kalau ngelihat resorpsinya memang nggak terlalu ini ya, nggak jelas ya. Dan tapi kalau yang di genu kanan ini kayaknya nggak ada lesi litik yang jelas ya dok ya. Kita lihat kayak nggak ada. Nih ke bawah-bawah. Iya cuma yang ke bawah-bawah sini nih nggak tahu nih juga. Yang ke bawah-bawah sini. Iya. Agak mencurigakan sih memang di situ. Karena di daerah. Nah ini. Kita daerah. Iya. Karena di situ juga trabekulasi tulangnya juga agak hilang ya dok. Kalau yang lain kan walaupun kalau densitas tulangnya menurun, trabekulasi tulangnya malah makin prominent, makin kelihatan jelas. Jadi daerah situ trabekula tulangnya malah nggak kelihatan. Bisa kita curigain juga ada lesi di situ. Nah, tapi jadi yang kita harus perhatikan di sini kalau misalnya ada multiple lesi litik tersebut, jangan langsung serta-merta kita langsung bilang oh ini tumor, oh multiple berarti metastasis gitu. Tapi lihat lagi densitas tulang secara keseluruhannya. Kalau kita lihat densitas tulangnya menurun difus, tambah lagi pasiennya memang ada riwayat gangguan metabolik yaitu dari CKD-nya dan ada adenoma paratiroid, tentunya yang pertama harus kita pikirkan adalah suatu metabolic bone disease dulu. Dan yang kita tahu gambaran renal osteodystrophy itu selain penurunan densitas bisa juga disertai dengan adanya brown tumor atau gambaran osteoklastoma. Jadi masih mungkin bahwa lesi litik tersebut yang ada di distal femur kiri, yang ada di proximal tibia kanan tadi, itu adalah suatu brown tumor akibat metabolic bone disease atau gambaran renal osteodystrophy. Nah, yang lainnya juga nih yang perlu kita mention, yang dan lumayan prominent adalah adanya kalsifikasi distrofik nih, kalsifikasi yang sangat besar, terutama di proyeksi tendon ya dok sepertinya. Kalau yang dari genu kiri ini, di proyeksi lateralnya, kita lihat kalsifikasinya itu bentuknya memanjang, pipi dan memanjang, yang kesannya sih berada di intrasubstance dari tendon quadriceps dan tendon patellanya. Tuh. Nah, kalsifikasi ini juga harus kita perhatikan lagi nih, karena lokasinya di genu, di sini kita bisa lihat jelas, oh dia di intratendon kalsifikasinya gitu. Tapi kemungkinan ini adalah suatu HADD mungkin ya dok ya, hydroxyapatite deposition disease. Intinya suatu kelainan metabolik, gangguan pada ginjal
bisa jadi metabolisme kalsiumnya juga terganggu. Jadi bisa terjadi penumpukan kalsium pada berbagai struktur muskuloskeletal juga. Nah, gimana cara membedakan ini calcium deposition karena ADD, karena chip yang deposition adalah lokasi. Kalau chip itu biasanya di daerah kalau di meninges gitu ya, atau di kula, di cara kalau ADD pastinya di ligamen pada kaki. Di sebelumnya dokter juga nggak lokasi kalsifikasinya. Nah, yang dari proyeksi lateral sih kalsifikasi sepertinya juga di tendon quadricep ya, lokasinya. Deposisi itu di intratendonnya. Jadi kemungkinan ini adalah suatu HADD akibat adanya gangguan metabolik juga. Mungkin sih seperti itu ya. Ada yang mau ditambahkan mungkin Dr. Karti? Ya, kalau dari fotonya sih mungkin itu ya. Tadi kayaknya itu ya justru lebih enak deh. Foto pelvisnya mungkin yang lebih enak buat diagnostik ya. Itu duluan kan ya Dokter Austin dibandingin sama foto gen ini ya? Gimana dokter, mohon maaf, boleh diulang? Yang foto pelvisnya itu justru duluan ya dari? Iya benar. Jadi pasiennya jadi di asesmennya lebih waktu itu pengobatannya lebih fokus ke hipnya terlebih dahulu karena hipnya terinfeksi pada waktu itu dokter. Sehingga ini temuannya sebenarnya ya bukan insidental sih, tapi karena mengikuti keluhan saat pasien ini genunya tidak maksudnya ada keluhan nyeri saat belajar berjalan yang membuat pasien ini difoto gen. Itu dokter. Pasiennya sempat di ronsen toraks juga nggak ya Dr. Austin? Mungkin untuk memperkuat metabolic bone disease kita bisa lihat di distal claviculanya nih biasanya kalau ada resorpsi itu yang paling jelas dan patok pneumonik. Betul. Yang paling enak tuh di daerah distal clavicula sama kalau mau lagi di daerah aspalnya nih. Betul, di ujung-ujung manus biasanya dok. Kalau misalnya pedis ya masih bisa kelihatan lah. Ada nggak Dr. Austin foto lain? Foto toraksnya ada dok, cuma tidak saya tampilkan dalam PPT ini. Paling favorit itu Dr. Austin. Baik dokter, akan saya perhatikan ke depannya untuk lihat. Ya, kalau misalnya kita ragu-ragu nih metabolik nggak, kadang-kadang ngintip yang paling enak itu adalah itu karena biasanya sih pasiennya di foto ini di foto tadi. Oke, berarti yang kita punya kan dari ronsen genu bilateralnya aja nih ya. Kalau mau disimpulkan berarti dari Dr. Austin gimana nih menyimpulkan foto ini? Ya terjadi suatu osteopenia genu bilateral disertai multiple kalsifikasi di proyeksi quadriceps tendon bilateral dan patellar tendon kiri, dan kalsifikasi proyeksi vaskular bilateral dapat sesuai dengan HADD atau calcific deposition disease. Kemudian ada lesi litik dengan endostyle scalloping di diaphysis distal femur kanan yang tervisualisasi, DD bone tumor atau osteoklastoma. Mungkin demikian dokter. Oke, dari Dokter Marcel atau Dokter Tati ada tambahan lagi mungkin? Saya sih cukup dengan lanjut. Oke, ini kalau kita lihat jamnya udah tinggal 7 menit lagi, mungkin kita hanya bisa satu kasus lagi mungkin ya. Silakan Dr. Austin. Baik dokter, ini laki-laki 63 tahun dengan proven ankylosing spondylitis dokter, dengan pasien sudah menjalani THR bilateral dokter. Jadi ini foto pelvisnya memang ada kalsifikasi perubahan sudah bambu spine juga dan ankylosis di sacroiliac joint-nya, dan di THR kanan dan kirinya ini kedudukannya kesannya memang relatif baik, namun ada multiple lesi litik atau lusensi
di tulang seperti di trochanter mayor dan di trochanter hingga trochanter minor ini, dokter, dan juga di spare screw seperti ini, dan juga di kanannya juga terlihat demikian. Dan kesannya juga hingga melibatkan ramus pubis inferior, mohon maaf, isium kiri juga, dokter. Untuk lusensi yang seperti ini saya tidak pernah temukan gambaran loosening yang seperti ini sih, dokter. Mungkin ada masukan atau tambahan? Oke, jadi pasiennya sudah terdiagnose dengan ankylosing spondylitis dan udah dipasang THR ya, THR bilateral. Nah, ini pemasangannya udah berapa lama? Dari kapan? Ini sudah 1 tahun, dokter, tapi keluhan nyeri pahanya ini diakui pasien memang dari 2 bulan yang lalu dari foto. Oke, ya kemungkinan pemasangan THR pun juga karena tadinya fusi mungkin ya, karena pasiennya kalau kita lihat nih derajat ankylosing spondylitisnya udah berat sekali, udah sampai gambaran bambu spine, terus sendi-sendi lainnya juga seperti udah fusi dari sendi sakroiliaka maupun simfisis pubisnya juga terlihatnya sudah sepertinya fusi. Jadi mungkin indikasi pemasangan THR-nya untuk supaya dia mobilitasnya lebih baik mungkin ya, supaya dia tidak fusi. Nah, tapi memang betul nih kita lihat kayak ada lusensi patologis di peri-implannya kan. Kalau untuk pemasangan implan, apalagi ini foto follow up berarti ya, ada foto sebelumnya nggak nih pas dia langsung dipasang THR-nya? Yang ada dokter, cuma namun di PPT ini memang belum sempat saya tampilkan. Karena biasanya kalau mau foto follow up, kita mesti membandingkan nih dari yang sebelumnya, pada saat langsung dipasang dengan sekarang, apakah ada progresivitas loosening atau tidak. Karena kadang bisa aja memang dari awalnya pemasangannya sudah emang ada gapnya sedikit. Atau untuk posisinya juga mungkin sebelumnya posisinya pas saat baru dipasang juga sudah seperti itu. Nah, kita bisa lihat dari saat baru dipasang hingga sekarang apakah ada perubahan atau tidak gitu. Tapi memang benar untuk dibilang ini lusensi peri-implan kan syaratnya harus ada gap atau area lusen dengan jarak lebih dari 2 mm dengan tepi yang sklerotik. Nah, di sini kita lihat pada komponen yang acetabular cup-nya dan pada komponen femoral stem-nya, terutama yang sisi kiri, saya lihat memang ada loosening dan bahkan kayaknya penipisan korteks juga ya di sisi medial. Coba saya anotasi. Ini di daerah sini tuh bahkan korteksnya udah sangat tipis kalau dibandingkan sama yang sisi kontralateralnya kan ini juga masih bagus, masih tegas. Gimana Dokter Tarki? Posisi acetabular cup-nya juga kayak protrusi gitu ya dokter? Iya, kayak udah protrusi ke medial ya dok ya kesannya. Sudah masuk ke kafum pelvis. Kalau dilihat apalagi yang sebelah kiri ini tampaknya lebih tinggi dibandingkan yang sisi kanan dan sudah masuk ke kafum pelvis. Ya bisa jadi protrusinya memang karena ada lusensi tadi ya, ada loosening di peri-implan, komponen acetabular cup-nya. Tapi yang agak aneh di sini adalah yang saya tahu nih dok, biasanya kalau lusensi peri-implan itu dia mengikuti kontur dari implannya ya. Misalnya pada skrunya biasanya lusensinya bentuknya ya seperti ini gitu, ngikutin implan skrunya dengan tepi yang sklerotik. Nah, tapi pada kasus di sini looseningnya semua nih di bagian ini. Bagian ini semuanya loosening. Jaringan lunaknya dilihat deh dokter, yang bandingin kan. Yang hip kanan, hip kiri itu kan kelihatan yang hip kiri dia lebih suram ya jaringan lunaknya dibandingkan dengan yang sebelah kanan. Kalau saya lihat di sini sih nih, dan saya ngecek deh. Ini sayangnya fotonya kutisnya agak kurang kelihatan iya, untuk cuma kalau kita menilai lihat soft di tissue tuh harus. Nah ini kan di kayak itu kok kayak lebih itu gitu dibandingkan dengan bagian yang sebelah sini. Ini kan kayak masih ada kelihatan fatnya di daerah sini. Nah ini kok di daerah sini nih kayak lebih, terutama nih daerah sini, kemudian di sini kok kayak lebih ini ya, lebih suram gitu. Betul. Padahal harusnya di daerah situ kita bisa melihat ada fat stripe harusnya baik di sisi medial maupun di sisi lateral dari
kolom femur itu harusnya bisa terlihat ada fat stripe. Ya, pendapat saya sih kalau lucency yang mengikuti kontur itu biasa kontur implan ya. Itu biasanya adalah lucency yang sifatnya bisa nyebar seperti kayak infeksi. Mungkin aseptic loosening. Tapi kalau kita lihat di literatur disebut lucency itu nggak melulu karena dua sebab itu ya. Jadi sekarang kalau kita melihat ada radiolucency peri-implan, apalagi kalau ada dibandingkan dengan yang lama dia progres, tapi bentuknya tidak lazim, kayak ini bentuknya seperti kayak lesi geografik berbatas sklerotik. Maka kita mesti buka buku nih, cari kemungkinan loosening lain apa sih? Karena emang yang paling banyak sih infeksi di mana-mana. Iya. Nggak sesuatu yang lain gitu. Karena yang kanan juga ada ya. Yang kanan ada, tapi nggak ini. Ya paling kalau kayak gitu kan mikirnya antara itu ya. Makanya tadi saya mikir ada penebalan jaringan lunak, karena kalau ketemu penebalan jaringan lunak kan kita mikirnya antara dia ada infeksi pada kondisi prostesis ya, kita mikirnya antara dia ada infeksi atau ada reaksi jaringan lunak terhadap prostesisnya itu. Iya. Bukan yang jadi kayak bisa jadi kayak model-model pseudotumor atau bisa yang kayak mungkin kalau ketemu ada radioopacity yang densitasnya mirip-mirip prosesisnya sih enak ya bilang metalosis gitu. Metalosis betul. Cuma seringkali nggak ketemu sampai yang densitasnya tinggi banget ya dok kalau metalosis. Cuma kalau ketemu kayak gini kan kita mikirnya ya berarti kan antara infeksi atau ada reaksi terhadap reaksi jaringan lunak terhadap prostesisnya tersebut. Gitu. Ini balik lagi ke klinik juga, karena kalau kita lihat dari algoritmenya ya dokter Marcel ya, sebenarnya kan kalau misalnya kita curiga ada infeksi atau apa di prostesis, maka algoritmenya itu adalah aspirasi dulu ya, dibandingkan dengan imaging lanjutan. Kalau kemungkinan mengarah ke infeksi ya, kalau klinisnya juga mendukung arah situ. Tapi kalau klinisnya tidak mendukung, maka nomor satu adalah harus investigasi dulu dengan modalitas yang lebih tinggi tentunya, yang lebih tidak invasif kepada pasien. Tapi saya rasa sih dari foto ini kita fokus di faktanya saja bahwa ada loosening peri-implan, satu. Yang kedua ada perubahan posisi pada implan yang sebelah kiri. Dan protrusi dan sebagainya, dan saya rasa itu sudah menjadi mandatori untuk kita mencari tahu dengan imaging modality lain. Setidaknya meskipun kalau kita belum tahu, kadang-kadang kita kan nggak dapat info ya klinisnya ya, apakah infeksi apa nggak, kan kadang-kadang gelap ya. Ya cuma nih kalau kayak gini nih kayaknya mandatori cari tahu klinisnya juga ya, maka lihat supaya lebih terarah kita. Yang pasti tidak baik-baik saja, itu yang pasti. Ya pasti ini komplikasi lah. Komplikasi. Ya, dan sifatnya juga jangka panjang ya, keluhan dia 2 bulan, padahal dia udah pasang implan dari 1 tahun. Jadi barang juga komplikasi yang bersifat jangka panjang ya. Betul. Tidaknya kan. Ya. Berarti dari foto polos. Ya, silakan dokter. Berarti dari foto polos yang penting di sini adalah kita mention bahwa memang terjadi komplikasi pada implannya dok, itu dulu. Untuk mencari penyebabnya apakah itu infeksi atau jaringan granulasi tadi atau metalosis ya mungkin dibutuhkan modalitas atau pemeriksaan tambahan seperti itu ya dok ya. Tapi yang jelas kita harus tahu apa yang dilihat nih pada foto polos kalau diberikan kasus pasca pemasangan implan. Jadi yang mesti dilihat adalah kedudukannya, apakah ada migrasi atau ada protrusi acetabulum, ada perubahan posisi, dan juga tadi lusensinya. Dan sebenarnya kalau dilihat dari yang implan prostesis yang kanan, kita lihat komponen femoral head-nya juga tidak berada tepat di tengah dari acetabular cup-nya ya dok. Jadi masih mungkin tuh juga mungkin ada wear dari cincin polietilen yang ada di dalam acetabular cup-nya, mungkin seperti itu ya dok. Jadi kayaknya ini kelainannya atau komplikasinya terjadi pada THR bilateral, nggak cuma yang sisi kiri aja mungkin ya dok. Dan long term, bukan sesuatu yang akut kelihatannya. Betul dok.
Tapi apa maksud saya, untuk sejawat kita di luar sana biasanya kalau kita orang mungkin relatif lebih sering lihat foto-foto implan prostesis ya. Tapi kalau untuk sejawat kita di luar sana yang mungkin sejawat jarang melihat foto prostesis, tentunya akan sangat membantu bila membandingkan dengan foto lama. Kebetulan pada kasus ini tidak tersedia foto lamanya, tapi ya karena kita sudah sering lihat, kita tahulah posisi mana yang betul dari prostesis dan mana ada yang nggak beres. Jadi foto lama itu memang sangat penting buat kita supaya tidak salah baca. Nah, kriteria loosening salah satunya adalah progresi dari lusensi kan ya teman-teman. Iya betul. Betul. Jadi sebisa mungkin kalau memang pasiennya masih bisa dihubungin, kita mintakan dulu foto lamanya ya dok, sebisa mungkin pas sebelum dipasang THR, saat baru dipasang THR, dan ya foto sekarangnya untuk perbandingan. Mungkin seperti itu. Oke, jadi dari foto polos kita bisa bilang dia ada kemungkinan komplikasi jangka panjang, yaitu ada loosening di peri-implan pada komponen acetabular cup-nya dan juga pada femoral stem-nya. Kemungkinannya masih mungkin infeksi atau jaringan granulasi. Nah, kira-kira kalau untuk kasus seperti ini dari Dr. Austin mau menyarankan apa nih? Kalau dari saya, dokter mungkin bisa baik CT ataupun MRI mungkin bisa memberikan informasi tambahan terkait ini. Cuma untuk kalau suatu lesi yang lebih ke jaringan lunak, untuk investigasi seperti yang lesi litik geografik pada trochanter mayor femur kiri, menurut saya lebih prefer ke MRI dengan kontras dokter untuk memastikan ini infeksi atau bukan. Apalagi yang perlu dipastikan Dr. Austin dalam saran tersebut? Yang Dr. Austin harus waspada dalam memberikan saran itu. Sarannya betul sih, cuma ada lagi yang kurang apa? Ini ada prostesis, jangan lupa. Clue-nya di situ. Apa? Apakah dengan saat protokolnya dengan metal artifact reduction dok, terus atau memastikan bahwa ini MRI safe atau tidak? Zaman sekarang kan CT MRI ada protokol reduksi artefak, baik itu yang berupa software maupun juga ada kiat-kiat untuk mengurangi atau meminimalkan seperti Teslanya atau jumlah slice-nya atau next-nya atau apa parameter yang lain. Bisa dilihat tuh di buku literatur ada. Jadi jangan sembarang ini, kalau sembarang MRI itu yang ada ntar dia blooming artefak gede banget, ketutupan semua, nggak kelihatan apa-apa nanti. Nah, di pasien ini dilakukan nggak Dr. Austin? Tapi tentunya ya harus dengan protokol yang metal reduction ya, baik itu CT maupun MRI. Pada pasien ini dikerjakan CT-nya, cuma saya ambil di PPT ini slice dan bone window saja. Di CT memang ada lesi litik dan memang sayangnya pada ini tidak lesi litik di trochanter mayor kanan, dan ada suatu massa jaringan lunak juga yang hingga meluas ke kapum pelvis dan mendesak rektum ke sisi kanan ini, dokter. Nah ini untuk foto CT-nya. Ya. CT. Iya, cuma tidak dengan kontras, dokter. Coba. Oh, tidak di kontras ya? Ya. Ini dari potongan koronal ini aja kita udah bisa mengkonfirmasi bahwa memang posisi dari implan THR yang kiri bergeser ke sisi medial, ya, supromedial, dia udah ada protrusi acetabulum. Nah, kemudian untuk di dalam dari implannya itu sendiri, kita lihat memang ini ada lesi yang berdensitas soft tissue sepertinya ya, mengisi trochanter minor dan mayor dari femur kirinya. Yang kanan juga sepertinya ada juga nih yang mengisi acetabulum, daerah situ juga ada. Dan yang jelas dia sudah meluas sampai ke cavum pelvis, mendesak udara usus, udara rektumnya ke sisi kontralateral. Mungkin di sini Dr. Austin tahu nggak HU-nya, Hounsfield unitnya berapa dari lesi itu?
Seingat saya yang saya tahunya jaringan lunak, dan mungkin informasi tambahan juga pasien ini juga leukositnya juga nggak meningkat, dan LED dan CRP-nya juga normal. Baik, jadi dari densitas kan kita bisa mengetahui juga ya kira-kira ini tuh adalah suatu yang cairan atau jaringan padat. Kalau misalnya HU-nya jaringan lunak atau HU-nya mungkin sekitar 20-30 ya itu bukan cairan, karena cairan biasanya kan akan lebih rendah lagi gitu. Jadi non kontras pun kita harusnya sudah bisa mengetahui ini kira-kira komponennya apa. Nah, kalau misalnya komponen massa ini terdiri atas jaringan lunak, berarti apakah kita bisa bilang ini suatu jaringan granulasi? Mungkin Dr. Tarik atau Dr. Marcel ada masukan mungkin? Ya ada ini ya, ada komponen yang lain ya di dalam lesnya jaringan lunak. Ya berarti ya kalau saya sih pakai payung besarnya ya ini reaksi jaringan lunak terhadap prostesis gitu. Betul. Yang penting kita bisa solid atau cair, utamanya solid atau cair, karena kalau cair ortopedinya akan minta aspirasi kontar kalau cair. Tapi kalau misalnya itu padat ya nggak bisa diaspirasi kan. Betul. Jadi yang penting kita memberitahukan atau menginfokan ke klinisi ini sebenarnya komponennya apa gitu ya dok. Apakah dia padat atau cair itu dulu untuk menentukan tata laksana. Kalau yang dibilang Dr. Ale tadi juga harus hati-hati itu dalam penghitungan Hounsfield pericity ya. Karena beam hardening artifact itu Hounsfield value-nya mesti pilih-pilih daerah yang kira-kira relatif lebih bersih lah daripada yang ini ada yang bekas beam garis-garis artefak dari itunya. Biar direduksi kadang-kadang masih tetap ada dan itu bisa mengganggu nilai HU. Betul, dan mungkin juga ambilnya di berbagai lokasi ya dok, jangan hanya lihat ambil di satu lokasi dan mungkin ROI-nya kecil kita langsung percaya daerah situ. Kita coba cari yang paling baik, yang paling terhindar dari beam artefaknya, dan ya kalau bisa di multiple slice mungkin kita cari komponen-komponennya kira-kira rata-ratanya berapa, mungkin gitu kali ya dok ya. Tuh, tapi kalau kita kembali ke fitrahnya infeksi, pada prinsipnya itu kan peradangan ya. Sementara patokan di CT itu yang bagusnya CT adalah kemampuannya dalam menilai lemak. Dan dalam proses peradangan, lemak itu terobliterasi. Termasuk lemak intermuskuler. Pada kasus ini kelihatannya hip kiri lemak-lemak intermuskulernya masih jelas semua ya. Masih bagus ya dok, nggak ada fat stranding-nya mungkin ya, yang tanda-tanda inflamasi ya. Iya, jadi itu kan agak aneh yang kalau itu adalah suatu proses infeksi sebenarnya. Dan lagi kalau dilihat memang si komponen jaringan lunaknya ini tidak mengikuti arah gravitasi, karena kalau kita tahu ini misalnya cairan atau suatu proses peradangan karena infeksi, dia akan mengikuti gravitasi dan mengisi ruang-ruang kosong yang ada pada kafum pelvis ya dok. Biasanya misalnya posisinya pasiennya supinasi, of course lesinya akan mengikuti gravitasi turun ke bagian posterior. Sementara yang ini sepertinya mendesak struktur di sekitarnya dan bukannya malah masuk-masuk ke struktur yang lainnya gitu ya dok. Seperti khususnya udara rektumnya juga terdesak banget nih sama si lesinya. Dr. Austin, pasien ini berjalan biasa atau immobile, berbaring? Ada informasi? Seingat saya berjalan dok, jadi pasien rawat jalan, dan dia sebenarnya juga nyerinya karena berjalan sih, nyeri di kaki karena berjalan dok. Oh, iya. Seingat saya. Ya kalau gravitasi dia abses biasanya ngantong ke bawah ya, berarti absesnya biasanya turun ke femur kalau nggak ke gluteus ya. Ya. Ini malah di dalam dan malah ke medial, mendorong organ visceral, itu agak aneh sih. Kalau lihat itunya juga soft tissue sekitarnya juga kayaknya ada stranding tuh. Biasanya kalau infeksi atau itu kan strandingnya kelihatan ya, ikat yang di dekat-dekat di lesinya itu kok adem gitu. Dan sebenarnya di sisi kontralateral yang dari THR kanannya pun juga ada ya dok. Sepertinya les di dalam femurnya kayaknya memang ada lesi jaringan lunak juga nih, sama kanan kiri sebenarnya, tapi lebih parah yang sebelah kiri kayaknya ya dok. Iya benar. Mirip-mirip ya density-nya ya dokter. Betul.
Ya, jadi ini memang sekedar untuk menginfokan juga ke teman-teman sejawat sekalian bahwa yang dinamakan komplikasi pasca pemasangan implan itu tidak selalu berupa infeksi, tapi bisa juga berupa jaringan granulasi. Yang penting kita bisa mendeteksi dari foto polosnya terlebih dahulu bahwa ini memang ada komplikasi, ada sesuatu yang tidak benar nih pada implannya, dan kemudian bisa disarankan modalitas lanjutannya. Mungkin itu take home yang kita dapat dari kasus ini mungkin ya dok ya. Mungkin ada tambahan lagi dari Dr. Marcel atau Dr. Tarki? Paradigma lama dari sejawat kita juga banyak yang berpikir bahwa nggak usah di situ, nggak usah di MRI, nggak bisa dibaca karena tertutup artefak. Itu juga paradigma lama yang baiknya jangan dianut lagi, karena teknologinya sekarang udah berubah. Selain ada reduksi artefak, yang kedua itu juga relatif tergantung dari kelainannya apa dulu. Kayak model kasus seperti ini pun kalau ada artefak, tapi efek desak ruang ke intrapelvisnya pasti tetap kelihatan karena dia itu relatif jauh dari lokasi implannya kan sebenarnya. Jadi itu bukan sesuatu dinilai ya dok. Jangan. Kadang saya suka dengar cerita itu pasiennya ditolak di rumah sakit itu karena katanya nggak kelihatan apa-apa, bilangnya begitu. Padahal itu relatif ya, belum tentu. Kadang-kadang kita yang mesti ini juga sih dok, maksudnya kasus kayak gini radiografer konsul nggak punya untuk metallic suppression ya, CT waktu itu akhirnya kita coba main parameternya dan hasilnya bagus gitu, bisa dapat sebagian besar yang ditanyakan oleh klinisinya. Itu saya ada gitu sih, cuma memang harus ngasih tahu radiografernya dulu ini harus dimainin uningnya, dimainin itunya, terus dia coba dan oke, akhirnya gitu kok. Iya, saya rasa juga sejawat kita ada baiknya juga memotivasi ya para radiografernya untuk supaya meningkatkan ininya, keilmuannya, karena sebenarnya ya minta aja mereka untuk ngobrol di antara sesama mereka ya, harusnya di kalangan mereka yang lebih ahli dalam CT MRI bisa menjadi tempat bertanya ya. Jadi supaya kualitas hasil gambar rumah sakitnya juga ikut naik. Jadi semuanya diuntungkan. Betul sih dok. Jadi memang sebaiknya dibicarakan lagi, kerjasama lagi antara radiolog dan radiografer lebih diperkuat lagi ya, gimana caranya biar bisa menghasilkan gambar yang lebih baik dari CT scan maupun MRI. Mungkin ini kasus terakhir kali ya dok ya, karena kita udah overtime ya dok, 15 menit nggak terasa. Udah kita majukan 4 kasus. Mungkin untuk sesi R3D kali ini itu saja yang bisa kita tampilkan. Nanti akan kita lanjutkan lagi di sesi R3D bulan depan. Di bulan purnama berikutnya itu tanggal berapa ya dokter? Marcel ingat nggak ya dok? Kalau nggak salah sih awal-awal. Iya dok. Oh tanggal 24 Februari dok. 24 Februari. Jadi bulan depan, bulan purnama berikutnya adalah di tanggal 24 Februari. Kita nanti ketemu lagi di bulan berikutnya. Pada rekan-rekan sejawat sekalian yang sudah hadir bersama kita di sini, terima kasih banyak. Dengan ini saya tutup acara. Ya. Apa sudah diumumkan mengenai studium general? Oh benar juga dok. Iya belum diumumkan. Jadi bagi rekan sejawat yang belum tahu, kita sekarang ada 2 acara nih. Ada yang acara setiap saat bulan purnama, yaitu R3D, dan ada juga saat bulan mati atau saat apa ya istilahnya, kayak bulan mati dok. Bukan bulan mati. Betul, new moon istilahnya ya dok ya. Jadi saat awal. Betul, jadi sekarang bulan purnama lagi puncak-puncaknya, nanti bulannya habis, nah itu kan new moon. Itu tanggal 10 Februari, jadi lebih cepat. Jadi kita punya acara Studium Generale pada tanggal 10 Februari, kemudian 2 minggu kemudian, tanggal 24 Februari, itu adalah acara R3D. Jadi ini acaranya setiap 2 minggu berarti ya dok ya, kalau dilihat-lihat sepertinya. Tapi yang Studium Generale kan hanya lecture ya. Yes, lebih singkat waktunya. Yang membawakan ya? Ya. Sudah ada topik? Sepertinya sih ke arah bau-bau pediatrik sedikit GIA. Oke, nanti akan disosialisasikan pada waktu. Terima kasih. Oke, siap dokter. Itu juga mungkin biar bisa diingat juga nih 10 Februari kan deket-deket waktu Sinca tuh dok, waktu Chinese New Year. Jadi sebelum berburu angpau mungkin bisa kita dengarkan dulu kuliah singkat di Studium Generale itu.
Jamnya nanti sekitar jam 4 atau jam setengah 5 ya, waktu pasnya nanti akan menyusul. Sampai bertemu 2 minggu lagi mudah-mudahan di acara Studium Generale. Selamat sore, terima kasih banyak Dr. Marcel, Dr. Tarki, dan Dr. Austin atas kasus-kasusnya. Sampai bertemu di acara berikutnya. Selamat sore, terima kasih. Selamat sore, terima kasih. Izin Li. Terima kasih banyak, Dokter. Mari dok, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Dr. Tirta.